dalam rangka kita menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo adalah 1000 teman itu kurang 1 musuh itu terlalu banyak. Itu inti spirit. Karena untuk kita menuju Indonesia Emas, kita ini harus bersatu, kita ini harus bersama-sama, kita ini harus rukun, kita ini harus bergotong royong, kita ini harus bergandengan tangan. Nah, oleh sebab itu, itulah spirit dan semangat. Karena kalau kita lihat, ini paguyuban ini bukan sesuatu yang sifatnya eksklusif, hanya untuk misalnya kami saja atau untuk hanya TKN saja. Tapi ini adalah TKN yang plus yang diperluas. Kita ingin merangkul semua. Karena itu sama dengan spirit Bapak Presiden Prabowo, bahwa untuk kita melangkah bersama, kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Dan dengan spirit itu maka lahirlah Gerakan Solidaritas Nasional yang kebetulan saya didaulat langsung oleh beliau sebagai Ketua Umum, seperti yang disampaikan langsung oleh beliau dalam sebuah acara yang melibatkan, tadi di acara itu datang seluruh ketua umum partai, seluruh relawan, dan seluruh undangan lainnya. Itu kurang lebih hampir 2000 orang yang ada di acara itu. Jadi itu disampaikan langsung oleh beliau. Nah, memang kalau kita dengar bahwa kenapa ini bukan eksklusif, karena ini kita mencoba merangkul semua tanpa membedakan agama, suku, ras, daerah, ataupun yang lain. Jadi kita akan coba rangkul semuanya, dan ini akan menjadi sesuatu kekuatan kita bersama. Kemudian GSM ini bagaimana kita akan melangkah ke depan? Karena kita ini sesuai arahan langsung dari Bapak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina kita, tadi Pak beliau juga menyampaikan, adalah ini di seluruh daerah. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbangun di seluruh daerah, di 38 daerah. Dan bagaimana GSM ini yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia yang ingin berjuang-juang untuk kepentingan siapa? Ini yang paling penting. Ini semata-mata satu hanyalah untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Tidak untuk kepentingan pribadi, tidak untuk kepentingan golongan, tidak untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Ini untuk kepentingan rakyat, dan itu adalah yang paling penting yang ingin saya garis bawahi. Karena beliau menyampaikan ke saya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita akan kerjakan ke depan, terlepas itu ada kontroversi apa, terlepas itu ada perbedaan pendapat apa, tetapi kalau kita melakukan ini untuk kepentingan rakyat, Anda tidak pernah akan salah. Anda tidak pernah akan salah. Dan kadang-kadang untuk kepentingan rakyat, jalan yang terjauh pun akan kita dapat. Jadi karena ini pertama ini ingin saya garis bawahi bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat. Karena ini untuk kepentingan rakyat, tentunya kita ingin merangkul semua lapisan masyarakat untuk apa? Satu, kekuatan kami di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan aspirasi, harapan dari seluruh masyarakat Indonesia. Apa aspirasi mereka? Apa harapan mereka ke depan? Mereka bisa sampaikan kepada kami, dan kami kemudian, karena kami ini melibatkan seluruh pihak, baik ini pihak-pihak yang berjuang bersama kami maupun pihak-pihak yang tidak berjuang bersama kami, kita rangkul semua. Dan ini tidak membedakan siapa-siapa, tidak membedakan agama, suku, ras, partai politik, atau ini kepentingan kita. Ini kita rangkul semua, dan semuanya berada di sini. Dan semuanya berada di sini. Jadi dari segi implementasi dari sebuah aspirasi itu, insya Allah akan bisa lebih efisien, akan bisa lebih baik, dan akan lebih bisa tepat sasaran. Jadi kita akan menyerap semua aspirasi rakyat. Untuk apa? Untuk meningkatkan, tentunya menciptakan
masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berkesinambungan, dan mandiri. Itu tujuan kita. Dan oleh sebab itu, GSM ini punya suatu keunikan karena ini masuk semua, mau mau ekonom, mau politikus, mau akademia, mau LSM, mau apapun, kita terbuka dan masukan itu kita terima, dan kita lihat apabila masukan aspirasi ini untuk kepentingan rakyat, kita akan formulasikan, kita akan coba implementasikan, karena semua yang ada di sini dari Allah, GSM akan menjadi suatu jembatan aspirasi dari seluruh Indonesia juga kepada pemerintah dan kepada pihak pemangku kepentingan lain. Intinya seperti itu. Dan oleh sebab itu, keberadaan dari teman-teman media ini menjadi sangat-sangat penting buat kami. Kenapa? Karena dengan adanya teman-teman media ini juga kita bisa menyerap juga aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari teman media juga. Bagaimana kita untuk menjadi bangsa yang menjadi lebih baik, menjadi bangsa yang lebih mandiri, menjadi bangsa yang lebih terbuka, dan juga bangsa yang selalu memikirkan orang lain. Sesuai dengan logo kita, ini adalah jabat tangan, dan logo ini adalah logo yang dipilih langsung oleh Bapak Presiden. Logo yang dipilih langsung oleh Bapak Presiden. Karena beliau bilang ini logonya bagus, Mas Rosan. Karena ini berarti kita selalu bergandengan tangan. Kita selalu bergandengan tangan. Jadi, kalau beliau katakan, bagaimana kita bisa menjadi suatu bangsa yang maju? Kita adalah bangsa yang besar. Tapi bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang maju? Kalau kitanya semua ini saling bertikai, kitanya semua saling rusuh, dan tidak akan bisa maju. Jadi kuncinya adalah peace and stability, perdamaian dan kestabilan. Dan oleh sebab itu dibutuhkan apa? Persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan kebersamaan. Dalam kita kebersamaan ini tentunya kita harus bisa mendengar. GSM ini harus bisa menyerap apa harapan dari masyarakat, apa harapan rakyat, apa yang ada di apa yang ada di pikiran mereka, dan apa yang ada di paling penting di hati mereka. Itu yang paling penting. Dan ini adalah terbuka, kita tidak eksklusif, kita mencoba menjalankan ini dengan transparansi, dan insya Allah memang ini adalah langkah pertama dari kami semua, dan kami yakini dengan kita selalu mulai dengan niat nawaitu yang baik, nawaitu untuk kepentingan rakyat, insya Allah semua yang diamanahkan oleh Bapak Presiden Prabowo kepada kami bisa kita jalankan sebaik-baiknya.